lagi tadi, banyaknya musibah, banyaknya bencana. Ini tidak lepas daripada sebab ulah tangan manusia juga. Maka sebuah pepatah mengatakan, kalau tidak mau ada asap, maka jangan bermain api. Kalau bermain api, pasti ada asap. Ada. Tapi ketika kita mendapatkan musibah bencana nih, ini jangan hanya selalu dinilai, oh ini bencana alam, ini bencana alam. Oh enggak, kalau kayak begitu kita hanya menyalahkan alam. Betul, padahal ada faktor utama. Ada faktor utamanya. Ya. Nah, alam itu bisa rusak, kan faktor utamanya orang yang hidup di atas alam. Betul. Kan begitu kan? Ya. Nah, adanya banjir tadi. Memang adanya curah hujan yang besar. Faktor keburukannya ya tadi, banyak orang diajak kebaikan, dia menolak. Lalu apa faktor yang lainnya? Ya, mungkin penyebabnya banyak orang yang buang sampah sembarangan, ya, yang buang kotoran sembarangan, sehingga dari situ menutup saluran-saluran air. Itu kan faktornya ke situ tuh. Jadinya banjir gitu. Tapi kadang ada orang nyeleneh. Kenapa jadinya banjir? Karena hujan. Nah, kalau nggak hujan ada air. Iya. Kalau kayak begitu, nah kenapa bisa banjir karena tsunami? Apa tsunami itu harus nunggu hujan? Nah, itu juga. Itu jawabannya. Iya, kenapa apakah tsunami itu harus nunggu hujan? Enggak juga. Enggak juga. Sedangkan suatu kota ditenggelamkan dengan tsunami tanpa hujan pun bisa. Betul, setuju. Gitu. Jadi enggak hanya selalu menyalahkan alam. Oh, ini bencana alam. Oh, enggak. Semua itu ada sebab, ada akibat. Betul. Halo semuanya, balik lagi di VST Podcast bersama gua Amar. Kali ini di samping gua udah ada anak muda yang bisa dibilang pinter lah ya, cerdas dalam hal agama terutama. Dengan adanya beliau di sini tuh ingin tahu jawaban dari bencana yang saat ini dialamin di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Ini ya, Bang Jaki. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat ya, Jaki. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih banyak nih udah bisa hadir di sini nih. Sama-sama. Ya. Suatu kehormatan bisa diundang di YouTube ini. Kita yang makasih banyak nih udah datang, udah pengen ngopi bareng. Ngobrol perkara iman gitu. Masya Allah. Mantap lah. Ya, mantap ya. Jadi tema kali ini sih lebih ngobrolin tentang keadaan di Indonesia nih, Jam. Yeah. Karena kan beberapa waktu kemarin kan banyak bencana yang terjadi, terutama gempa bumi kan ya. Betul. Jadi pengen tahu lebih dari apa sih sebabnya terjadi bencana ini gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih Jaki berkenan untuk kasih jawaban lah yang sekiranya menurut agama nih ada gitu. Insya Allah. Ya, itu aja. Paling ya gitu sih. Pertanyaan pertama, bencana nih kan ada nih kemarin nih, maksudnya hampir setiap hari. Setiap hari, betul ya kan, setiap hari. Itu menurut Jaki nih, dari pandangan Jaki nih, gimana tuh? Berturut-turut ada bencana terus tuh. Silakan. Perkenalkan, sebelumnya saya Zaki Al-Farizi. Mengenai pertanyaan yang tadi ditanyakan, mengapa saat ini banyak terjadinya musibah ya, dikatakan musibah. Katakan bencana alam, bahkan yang saudara kita alami baru beberapa pekan yang lalu di Cianjur yang ditimpakan gempa, bukan hanya sekali, melainkan terus berturut-turut. Bahkan salah satu website mengatakan sampai ratusan kali itu terjadinya gempa, banyak susulannya. Dan juga erupsinya Gunung Semeru yang belum lama kemarin juga. Dan ternyata baru saja tadi pagi diguncang kembali dengan gempa. Di titiknya itu tepatnya di Sukabumi. Bahkan warga Jakarta pun semuanya merasakan. Tadi pagi banget ya, Tadi pagi banget nih, masih hangat beritanya, masih hangat banget ini. Ya Allah. Mungkin Tuhan mulai bosan, yang padahal sebenarnya Tuhan itu tidak pernah punya sifat bosan.
Tapi karena banyaknya tingkah laku manusia yang tadi dikatakan dalam lagu, yang selalu salah dan bangga dengan dosanya. Apalagi maaf, kasus-kasus anak muda sekarang. Ketika mereka melakukan sebuah keburukan, sebuah dosa, oh mereka malah semakin gagah nih, keren nih. Coba banyak masalah anak-anak muda yang bahkan daripada masalah itu banyak menimbulkan mungkin bisa dibilang menimbulkan bencana dan kerusakan yang lainnya. Contoh, ketika ada anak muda yang hobi dengan bermabuk-mabukan, ketika dia mabuk, oh keren. Ketika ngerasa paling wah nih gue nih paling keren, udah bisa mabuk, betul, pede, betul. Dia mabuk, rasa pede. Sedangkan orang-orang yang nggak mabuk dianggap culun, betul, katrok. Nah, nih makanya betul kata tadi tuh. Jadi manusia ini bangga dan salah terhadap dosa yang dia lakukan. Iya. Itu yang keburukan yang dia lakukan. Dia bangga dengan judinya, dia bangga dengan maboknya, dia bangga dengan narkobanya, dengan anggapan itu semua membuat diri dia keren. Iya. Padahal kalau kita lihat, apa sih yang kerennya dari orang mabok? Iya, padahal ngerugiin diri sendiri ya. Ngerugiin diri sendiri, ngerugiin lingkungan. Masa orang beler sampai nyungsep ke got. Yang kayak gitu dibilang keren. Ini makanya ada sinetron Dunia Terbalik. Betul. Sekarang yang nyungsep dibilang keren. Iya. Giliran yang keren beneran dengan kebaikannya, dengan banyak prestasinya, malah dianggap dia mah cupu, dia mah katrok. Nah ini. Nah kembali lagi tadi, banyaknya musibah, banyaknya bencana. Ini tidak lepas daripada sebab ulah tangan manusia juga. Maka sebuah pepatah mengatakan, kalau tidak mau ada asap, maka jangan bermain api. Kalau bermain api pasti ada asap. Ada sebab, ada akibat. Anak muda yang melakukan kemaksiatan zina pasti akibatnya punya anak. Betul. Nah, kan bencana juga itu kan? Bencana banget itu. Karena belum sah. Bahkan mereka, ketarik panik nih, nyari hal-hal yang bisa menggugurkan atau hal-hal apapun. Karena mereka anggap itu kecelakaan. Betul. Nah, itu kan pasti ada sebabnya. Kenapa sebabnya? Sebabnya itu kan tadi mereka melakukan perbuatan zina di luar nikah. Betul. Nah, itu kan sebuah bencana tuh. Ya, sebuah keburukan, bencana yang disebabkan daripada keburukan. Iya. Itu untuk masalah problem sendiri. Nah, bagaimana dengan problem-problem alam ini yang sekarang terjadi? Adanya gempa, adanya erupsi, adanya banjir, adanya tsunami. Dan ini juga tidak terlepas daripada masalah-masalah yang kita perbuat, gitu. Keburukan-keburukan yang kita perbuat. Sedikit saya mengambil contoh daripada guru-guru saya cerita, ini mah cerita santai saja gitu ya. Guru saya pernah bercerita tentang kisah-kisah para nabi, ya yang mungkin kita pun mengenal nabi tersebut. Cuma kita belum pernah ketemu aja. Iya, nggak pernah. Itu belum pernah ketemu. Bagaimana yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini sedikit kita mengambil kepada sejarah para nabi ya. Yang daripada sejarah ini kita ambil, kita ceritakan untuk dijadikan sebuah pelajaran. Di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, itu Allah tenggelamkan satu negeri. Allah tenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam sampai hanya tersisa 40 orang. Dari negeri itu? Dari negeri tersebut 40 orang aja? Sisa 40 orang Allah tenggelamkan selebihnya. Termasuk anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Allah tenggelamkan yang sudah naik ke atas gunung, tapi tetap banjir itu naik ke atas gunung juga. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi daripada gunung tersebut. Nah, pastikan ini ada masalah. Nah, maka ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, menceritakan sebuah masalah, apa ternyata sebabnya sehingga Allah turunkan banjir ini, Allah turunkan bencana. Ternyata ketika Nabi Nuh berdakwah, ketika Nabi Nuh mengajak kepada kebaikan, banyak yang menolak. Bahkan ketika Nabi Nuh mengajak kebaikan tuh, kaumnya selalu tutup kuping. Bahkan sampai seperti ini. Benar-benar ditunjuk. Benar-benar ditutup kuping. Iya, bahkan jangankan Nabi Nuh berbicara, Nabi Nuh baru lewat saja semua orang udah begini. Semua orang udah begini nih. Nah, artinya di sini berdakwah itu kan nggak harus kita
kita pakai peci, Ya. kita pakai baju koko, kita pakai sorban, kan nggak harus seperti itu berdakwah. Yang lebih mencerminkan Iya, keagamaan, betul. Yang lebih mencerminkan keagamaan. Dan saya yakin agama apapun pasti tujuannya itu adalah mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan. Saya yakin itu. Agama apapun, saya yakin itu. Nah, Nabi Nuh ini berdakwah menggunakan bahasa kaumnya, ya, mengajak orang kebaikan, tapi orang masa itu ketika itu selalu tutup kuping. Saking bosannya mendengar, Nuh mah paling ngajaknya ibadah, Nuh mah paling ngajaknya kebaikan. Sedangkan pada saat itu maksiat merajalela. Maksiat merajalela nih. Bahkan kalau bisa diceritakan sekarang mah ya, bahasa sekarangnya, perdukunan pada saat itu merajalela. Lagi banyak-banyaknya. Lagi banyak-banyaknya. Tuh. Sampai akhirnya kan Allah azab. Nah, tadi sebabnya kenapa? Orang-orang pada masa itu tidak menerima ketika dia sedang diajak kepada kebaikan. Ya. Nah, Malah menganggap remeh ya. menganggap remeh, betul. Nah, sekarang apa bedanya dengan zaman sekarang? Allah turunkan bencana banjir, yang sebabnya apa? Ya kita kacakan saja, kembali kepada sejarah. Ketika kita kembali kepada sejarah nih, oh ternyata bencana banjir itu adalah suatu bencana, suatu musibah yang Allah turunkan kepada orang yang diajak kebaikan, dia menolak, bahkan menganggap remeh kebaikan. Sekarang kita umpamakan. Contohnya gimana? Contohnya, saya nih berdakwah nih kepada teman-teman. Jangan bilang berdakwah lah, karena ini terlalu menyimbolkan Islam mungkin ya. Iya. Tapi sharing aja lah. Gitu. Kita sharing saja, mengajak orang kebaikan gitu. Mengajak teman-teman ini biar nggak melakukan maksiat. Karena yang terjadi kepada saya, satu dicuekin. Iya. Tuh pasti tuh dicuekin tuh. Yang didapat tuh ya. Iya, yang didapat tuh dicuekin. Kadang saya dicemooh. Ngomong doang. Nah, itu. Tentu bener. Padahal dia juga belum tentu benar. Nah, Banyak tuh ya kayak gitu. Banyak banget, Masya Allah. Banyak banget yang kayak begitu. Bahkan sampai-sampai ada orang yang cerita, yang bilang ke saya. Bilangnya sih bukan ke saya, bilangnya ke orang lain. Gue mah tahu buruknya dia. Iya. Tuh. Sekarang ngapain dia jadi kayak begitu? Buruknya aja bareng gua dia mah. Sampai ada ya, iya, omongan gitu. Sampai ada omongan itu gitu. Nah kan padahal manusia itu tidak berhak menghakimi seseorang karena masa lalu keburukannya. Dan semua orang itu berhak melakukan perbaikan. Betul. Di dalam dirinya. Dan ketika ada orang memperbaiki dirinya, jangan dicemooh dengan masa lalunya. Betul. Karena ada quotes gitu, kata-kata setiap pendosa punya masa depan. Betul. Iya kan? Betul. Dan setiap orang baik punya masa lalu. Punya masa lalu, betul. Gitu. Setiap pendosa punya masa depan, setiap orang baik pun punya masa lalu. Dan tidak terlepas itu semuanya pasti begitu. Berarti iya, nggak memungkinkan dia suci dari dulu. Nggak mungkin kayak begitu gitu. Maka saya senang banget saya diundang ya untuk berbicara, bahkan menjadi narasumber ya, di podcast ini. Pas banget. Gitu. Pas banget pokoknya. Karena ya itu tadi sebenarnya inilah yang dibutuhkan oleh kaum pemuda. Ini mengajak kebaikan ya melalui media sosial gitu. Karena memang alasan kita ngundang Jaki juga kan kita tahu background Jaki itu kan sebagai bisa dibilang ustadz cilik nih yang insya Allah dikenal lah ya mudah-mudahan. Makanya kita juga selain pengen tanya jawab biar tahu beberapa nambah ilmu nih dari hal-hal yang kayak gini yang udah terjadi betul. Gitu kan. Iya. Nah belum tadi kan bicara tentang zaman Nabi Nuh. Nah yang saya belum tahu nih, bukan belum tahu sih, agak ragu. Kan banjir. Banjirnya itu terjadi dari hujan apa dari mana tuh? Itu saya belum tahu tuh dari dulu. Banjirnya itu terjadi pada saat itu karena curah hujan yang besar dan dengan durasi waktu yang lama. Berhari-hari sampai air itu naik. Benar-benar nutup negeri. Benar-benar nutup bahkan nutup gunung. Gunung itu saja tenggelam gitu. Nah, tapi ketika kita mendapatkan musibah bencana nih, ini jangan hanya selalu dinilai, oh ini bencana alam, ini bencana alam. Oh enggak, kalau kayak begitu kita hanya menyalahkan alam. Betul, padahal ada faktor utama. Ada faktor utamanya. Nah, alam itu bisa rusak, kan faktor utamanya orang yang hidup di atas alam. Betul. Kan begitu kan? Nah, adanya banjir tadi. Memang adanya curah hujan yang besar. Faktor keburukannya ya tadi, banyak orang diajak kebaikan dia menolak.
Lalu apa faktor yang lainnya? Ya, mungkin penyebabnya banyak orang yang buang sampah sembarangan, ya, yang buang kotoran sembarangan, sehingga dari situ menutup saluran-saluran air. Itu kan faktornya ke situ tuh. Jadinya banjir. Jadinya banjir gitu. Tapi kadang ada orang nyeleneh. Kenapa jadinya banjir? Karena hujan. Nah, kalau nggak hujan ya banjir. Iya. Nah, kalau kayak begitu, nah kenapa bisa banjir karena tsunami? Apa tsunami itu harus nunggu hujan? Enggak. Nah, itu juga. Itu jawabannya. Iya, kenapa apakah tsunami itu harus nunggu hujan? Enggak juga. Enggak juga, sedangkan suatu kota ditenggelamkan dengan tsunami tanpa hujan pun bisa. Betul, setuju. Gitu. Jadi enggak hanya selalu menyalahkan alam. Oh, ini bencana alam. Oh, enggak. Semua itu ada sebab, ada akibat. Betul. Pastinya begitu. Nah, itu satu contoh tadi kisahnya Nabi Nuh. Lalu yang kedua, nah mungkin ya kalau kita menjadikan kisah ini sebagai sejarah, oh mungkin bisa saja nih Allah turunkan gempa pada saat ini berturut-turut di Cianjur, di Sukabumi, di Garut, gempa juga. Iya. Mungkin salah satu faktornya tadi maraknya perjudian, maraknya perzinahan, ya dan maraknya kemaksiatan yang lainnya. Apalagi masya Allah sekarang mah. Kalau dibilang judi, aduh, gampang banget sekarang mah. Beda sama dulu. Kalau dulu kan judinya kayak ngadu ayam. Nah, adu ayam, main kartu. Sekarang mah buka HP udah judi. Itu dia. Nah, apalagi zamannya Piala Dunia. Aduh, udah pada zaman tuh. Itu zaman ini lagi main nih. Lagi main. Ini lagi kenceng-kencengnya. Lagi kenceng-kencengnya. Semakin mendekati final, semakin gede-gede orang main judi. Kan begitu. Nah, ini kan masalah sebenarnya. Betul. Ya memang, oh itu mah kan nggak ada dampaknya ke bencana. Kata siapa? Ngaruh, ternyata ngaruh. Itu tadi kan mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah laku manusia yang diberikan nikmat, diberikan kesejahteraan, tapi daripada nikmat itu dia pakai buat kemaksiatan. Apalagi ada tuh teman saya di sono, jauh banget sih orangnya di sono. Minta duit ke mana ternyata buat judi. Judi apa tuh? Depok lagi bermain slot. itu banyak banget tuh. Itu banyak banget tuh, ya Allah. Nih makanya, dan daripada judi inilah menimbulkan masalah yang besar lagi. Apa? Adanya krisis ekonomi. Wah, benar. Kan ke situ. Betul. Arahnya. Ya, adanya krisis ekonomi itu salah satu faktor penyebabnya adanya perjudian. Setuju. Adanya perjudian nih, ini bikin krisis ekonomi nih. Lah sekarang udah kerjanya ojol, main slot lanjut, padahal anak butuh susu, butuh nafkah anak istri, tapi dari duit itu dia pakai buat judi dengan anggapan kalau gua menang nih gua bisa beli ini itu. Nah, awas nih, hati-hati nih. Ya, sekaligus ini pengetahuan juga nih, ketika kita memiliki uang yang haram lalu kita pakai untuk membelikan makanan yang haram, minuman yang haram, lalu makanan itu kita makan, minuman itu kita minum, lalu menjadi darah, dan darah itu menjadi energi sehingga kita bisa aktivitas, maka aktivitas itu akan menjadi buruk. Makanya dari haram. Uang haram tadi, betul. Makanya kenapa banyak orang sekarang ya dengan judi doyan, mungkin duit yang dia makan juga duit haram. Tapi bukan berarti ini untuk menyudutkan salah satu orang, ya, bukan berarti untuk banyak lah itu untuk orang-orang yang main itu. Iya, betul. Ya, dengan adanya seperti ini kita tidak menyudutkan, kita tidak menganggap orang remeh, melainkan ini sebuah pembelajaran. Ya, kalau bisa ya kita perbaiki, jangan seperti itu gitu. Padahal kan untuk mendapatkan penghasilan gitu ya, maupun dia seorang ojol, maupun dia usaha kecil-kecilan kayak dagang dan segala macam, kalau digunakannya dengan baik kan dengan bisa baik, berkah ya. Betul. Bisa berkah, bisa mencukupi. Betul. Ya, tapi karena ya ini tadi yang dimakan hasil daripada uang yang haram, lalu makanan itu menjadi darah itu menjadi energi, dan energi yang diciptakan itu akan membawa kepada sesuatu yang haram lagi. Gitu. Jadi kalau kata ini daur ulang putar aja di situ. Maka kalau perbuatan yang haramnya ini tidak ditinggalkan, hasilnya masih dimakan,
maka itu akan kembali lagi menjadi perbuatan yang haram. Karena memang awalnya dari haram. Awalnya dari yang haram gitu. Nah makanya nih, awas bahayanya judi. Apalagi sampai ngasih makan anak istri dengan harta yang haram. Ya. Kita mau berharap anak itu lebih baik dari orang tuanya kan kadang ada begitu. Banyak yang ngomong. Ya, ada yang ngomong begini, udah biar bapak lu aja yang badung, anak gua mah jangan. Udah biar bapak lu aja yang nggak sholat, anak gua mah jangan. Biar bapak lu aja yang judi, anak gua mah jangan. Ternyata ini nggak bisa. Iya, Ada sebab, ada akibat. Tentunya kan gitu. Ya, dan ada pepatah juga bilang kan, buah jatuh nggak jauh dari Nah, itu. Ya, Buah kan? jatuh nggak jauh dari pohonnya. Makanya awas hati-hati itu. Nah, ini tadi nih perjudian. Lalu ketika di zaman di kaum Ad itu terjadinya perzinahan merajalela pada saat itu. Nah, sekarang perzinahan ini sudah mudah kita dapati. Betul. Ya. Wah, udah kayak Wah, kalau mereka bilang wah melalui aplikasi-aplikasi online bisa berzina. Iya. Ya, nggak perlu lah disebutkan aplikasinya. Anak-anak sekarang udah pada tahu. Pokoknya itulah hijau aja. Ya, pokoknya warnanya hijau lah itu. Iya, iya. Ini perzinahan dari hal itu saja sudah bisa didapatkan. Apalagi muncul sebuah tren ya yang viral di TikTok, yang viral di sosial media lah gitu ya. Yang ininya tuh saya lupa friend of benefit ya apa tuh? Ya, yang itu tuh. FNB lah. Ya, FNB tuh, yang itu tuh. FWB. FWB, ya, FWB. Benefit. Friend with benefit. Ya, FWB. Dan itu kan ada berteman dengan mengharapkan keuntungan. Ternyata keuntungan yang negatif. Keuntungan enak-enak ya. Keuntungan yang enak. Baru hanya sekedar berteman tanpa ikatan, dia bisa semudahnya saja memegang hal-hal yang tidak harusnya dipegang. Dia bisa merasakan hal-hal yang seharusnya tidak dirasakan. Dengerin ya. Itu nggak boleh. Makanya ketika turun bencana jangan menyalahkan alam saja. Ternyata itu perbuatan lu semua. Ternyata faktor manusia. Faktor manusia tuh. Bahkan salah satu ayat nih sedikit saya kutip. Ya nggak apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Apa kata Allah? Telah nampak, telah jelas kerusakan yang ada di muka bumi ini yang disebabkan oleh tangan manusia. Tuh. Lalu Allah lanjut, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Yang Allah buat demikian, yang tadi Allah turunkan bencana, Allah turunkan musibah sebab ulah tangan manusia. Kenapa Allah berbuat demikian? Apakah Allah dendam? Enggak. Kembali tadi, Allah tidak punya sifat dendam. Tuhan tidak punya sifat dendam. Tapi tujuannya adalah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar manusia itu merasakan dari apa yang mereka perbuat. Ya, kalau kata kita mah biar kapok. Betul. Biar kapok. Dikasih apa ya? Dikasih teguran. Kalau kata orang tua mah diomelin, digebukin, ada yang pakai sapu, pakai sabetan. Nah, itu Allah tuh begitu. Biar kita tahu nih akibatnya tuh kalau berbuat demikian. Ini loh akibatnya. Jadi nggak semata-mata hanya sekedar bencana alam tadi. Makanya kalau hanya menyalahkan alam, saya nggak sepakat sebenarnya. Saya nggak setuju. Malah Allah bisa lebih marah ya. Seharusnya Allah bisa lebih marah. Padahal kan gara-gara dia juga. Nah, padahal gara-gara dia juga. Tuh, itu yang terjadi di kaum Ad. Yang terjadi di kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Nah, ini apa lagi terjadi di kaumnya Nabi Lut, ya kaum Sodom. Laki demen sama laki, tuh. Perempuan demen sama perempuan. Ya, yang sekarang yang malah disahkan lagi. Ya, mengatakan itu malah hak asasi manusia katanya. Ini yang salah. Allah menciptakan sesuatu itu ke muka bumi berpasang-pasangan. Bahkan bukan cuma laki-laki, perempuan, bukan. Garpu, sendok. Iya, sampai barang-barang aja. Sampai ke barang berpasang-pasangan. Tapi ini malah ngelawan. Ini malah ngelawan. Kayak ente makan di restoran, dikasih sendok dua-duanya. Nyaman enggak? Iya. Ngapain? Kan ngapain? Sendok sama sendok gitu. Nah, kita sekarang nih ada LGBT dan itu dianggap hak asasi manusia. Menurut saya ini orang yang bego lah, orang yang mau kayak begitu. Blow on lah ya.
Belum. Dikasih yang enak, nyari Nah, yang enak. dikasih yang enak malah nyari yang nggak enak. Cuman yang enaknya juga ada syarat. Betul. Jangan mentang-mentang enak diterobos mulu. Nanti ada lagi musibah baru, hamil duluan atau hamil di luar nikah. Awas ya. Hati-hati. Nah, ini kaum Sodom nih, karena berbuat asusila, karena berbuat tadi laki demen sama laki, cewek demen sama cewek. Akhirnya Allah turunkan hujan batu. Hujan batu. Dan beberapa tahun yang lalu sempat terjadi di Bogor. Oh, pernah? Pernah terjadi hujan batu. Hujan batu es tuh di Bogor. Oh, oke. Iya, saudara saya nyiapin sirap sama teh jus. Biar enak gitu mending ini. Iya. Wah, apalagi ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Karena kan tema kali ini ngopi. Nah. Harus ngopi. Cuma Ah. dua. Bentar aja, kalian bikin aja sendiri. Sempat terjadi. Pernah di Bogor. Pernah terjadi. Nah, makanya ternyata bencana-bencana, musibah-musibah Nabi yang terdahulu nih, kalau kita belajar dari sejarah, ini semua ngumpul di Indonesia. Iya, diadain. Ada semua di Indonesia. Apa yang belum ada? LGBT. Itu penyebabnya. Akibatnya apa? Longsor, gempa, banjir, tsunami. Lengkap tuh. Pas ya. Longsor. Singkatannya ya. Pas. B-nya. Makanya itu orang yang LGBT itu mengundang longsor, L-nya. G-nya mengundang gempa, Iya. lalu B-nya Banjir. mengundang banjir, T-nya mengundang tsunami. Tuh, bisa pas ini. Tuh bisa pas begitu. Tapi ini bukan suatu kebetulan, tapi memang ini sudah skenario Allah. Ya, ini sudah skenario Allah nih. Allah buat yang demikian nih. Sehingga banyak umat manusia sekarang ngumpul tuh ajab di Indonesia. Ngumpul itu bencana di Indonesia. Padahal kan Indonesia kan besar. Betul. Nggak semua orang-orang di Indonesia nih jelek lah. Betul. Buruk lah. Iya. Tapi karena masih ada yang buruk, Nah, makanya itu. bencana itu di Bencana itu kasih turun. di sini. Mengutip salah satu ulama pernah bilang, ya, yang judi elu, Ya. yang mabok elu, Iya. yang zina elu. Tapi kalau Allah udah marah, yang mampus bukan lu doang, monyong. Iya. Itu salah satu ulama. Iya, Iya, itu betul. Saya pernah dengar Dari sejuta umat. dari sejuta umat. Beliau Al-Maghfurullah berbicara seperti dan memang betul. Ada suatu kampung nih, yang mana kampung tersebut ada orang yang sholat subuh, ada orang yang rajin sholat tahajud, tapi di kampung tersebut marak juga kemaksiatan. Sampai akhirnya Allah turunkan bencana dan musnah satu kampung itu. Termasuk Orang yang soleh itu. Begitu di akhirat semuanya disidang. Dan para malaikat saja bingung, kenapa kok ada orang yang ibadah masih engkau azab ya Allah? Lihat, perhatikan jawaban Allah. Mereka sholat, mereka mengamalkan perbuatan yang baik, tapi satu yang mereka kurang, mereka tidak mencegah orang lain untuk tidak berbuat kemungkaran, untuk tidak berbuat keburukan. Sehingga ibadah yang mereka lakukan, sholat yang mereka lakukan, tidak ada meninggalkan bekas yang baik ke lingkungannya. Sholat maunya sendirian, Iya. ya berbuat baik maunya sendirian, Nggak sodako ngajak-ngajak. nggak ngajak-ngajak. Padahal yang maksiat banyak. Yang maksiat banyak, tapi kadang yang diajak juga suka ngeselin sih. Iya, itu dia bikin masalah. Bener, suka ngeselin, saya bener. Diajak sodako buat maulidan, buat Isra Mi'raj, buat tablik akbar, nggak mau. Diajak depo, cepet. Di Depok. Depo. Padahal sedekah. Nah, Gocap juga diterima. diterima, tapi diajak main slot baru dia mau. Ini yang salah dari anak-anak sekarang. Ini salah banget ini, salah banget. Begitu diajak ngecrek, mintain buat maulid nggak mau. Diajak nongkrong, main gitar, mabuk, mau. Ini kan, aduh ya Allah, ya Rabb. Ternyata itu semua penyebabnya tadi kembali kepada diri kita. Dan kenapa saya bisa menyimpulkan seperti ini masalahnya? Karena kita belajar daripada sejarah terdahulu gitu. Makanya adanya sejarah untuk menjadi pelajaran di masa sekarang. Betul. Termasuk di hidup kita juga nih. Jika kita memiliki masalah masa lalu yang buruk. Masa lalu yang buruk itu seharusnya dijadikan pelajaran.
Biar di masa yang akan datang itu kita tidak mengalami masalah yang sama. Betul. Tidak mengalami keburukan yang sama. Sebenarnya saya ada sedikit sepakatnya sama orang tua yang tadi saya bilang ngomong begitu. Biar bapaknya buruk, anaknya jangan buruk. Ya. Sedikit sepakat, sedikit enggak. Sepakatnya di mana? Ya masalah si bapaknya ini, masalah orang tuanya dijadikan pelajaran untuk anaknya. Betul. Biar anaknya tidak mengulangi keburukan bapaknya. Ya. Tuh. Tapi enggak setujunya di mana? Kalau memang anaknya bisa berbuat baik, masa bapaknya enggak? Nah, itu. Padahal contoh utama dari anak ya orang tua. Orang tua. Tuh, maka disinilah kita ngaca. Kita sadar diri. Oh, ini semua ulah perbuatan kita, Bang. Longsor bisa terjadi. Banyak yang nebangin pohon sembarangan. Kan gitu. Bahkan kalau kejadian-kejadian di gunung, ya Allah, kenapa gunung itu bisa meletus? Kenapa gunung itu bisa erupsi? Gunung itu makhluk Allah. Betul. Makhluk Allah yang taat. Ya, bahkan ketika malam Lailatul Qadar semua makhluk Allah, pohon-pohonan, ya hewan, gunung, semuanya sujud ketika malam Lailatul Qadar. Dan mereka itu makhluk yang taat. Ketika ada manusia nih, manusia yang hidupnya di atas gunung, hidupnya di pinggir laut. Tapi ketika hidup di atas gunung tersebut malah melakukan maksiat. Apakah nggak marah? Ya contoh begini deh, rumah abang nih sama teman-teman abang dipakai buat mabok, dipakai buat judi, dipakai buat narkoba. Kira-kira marah apa enggak? Marah lah. Harusnya enggak. Kalau abangnya pelaku. Pertanyaan jebakan. Ya, tapi karena saya yakin abang orang baik, bukan pelaku, jadi marah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi tadi kan begitu. Kenapa saya jebak seperti itu? Karena ini buat suatu pertimbangan. Jadi kalau seandainya yang memiliki tempat rumah tersebut, yang memiliki tempat tersebut itu orang baik, pasti dia akan marah ketika tempatnya dipakai buat keburukan. Tapi ketika tempat orang yang ada di tempat situ tersebut ya, terus tuan rumahnya orang yang buruk, ketika tempatnya dibuat keburukan dia nggak marah, biasa aja. Karena dia pun pelaku. Nah betul tadi. Nah, karena sama gunung itu makhluk Allah yang baik, yang taat. Ya. Sama kayak abang, contoh orang baik, orang taat. Ketika rumahnya dipakai buat maksiat, pasti abang marah. Gunung pun marah. Lagi mana nggak marah? Banyak, bahkan ya mungkin sebagian lah di antara pendaki-pendaki yang naik ke atas sana, yang tinggal di atas sana. Di atas itu mereka bukannya mengagungkan ciptaan Allah yang indah, bukannya memuji Allah atas keindahannya. Betul. Malah di atas itu berbuat asusila. Ya, itu sih yang disayangkan. Nah, yang sangat disayangkan. Maka adanya Semeru erupsi, coba berkaca lagi ke diri kita. Apa saja hal yang kita buat ketika kita naik ke gunung? Mungkin sebagian ada yang membawa narkoba, atau ada yang mabuk-mabukan, atau ada yang berbuat zina di atas. Betul. Ini salah satu sebabnya. Kenapa tadi umpamanya saya punya rumah, meskipun saya bukan orang baik, saya bukan pelaku maksiat juga gitu. Ketika rumah saya dipakai buat maksiat, saya marah. Gunung pun berhak marah. Marahnya dengan apa? Dengan erupsi, dengan meletus. Air bisa marah dengan tsunami. Tanah bisa marah dengan gempa. Ya tuh. Jadi seperti itu penyebabnya. Karena kemarin juga di sini juga sempat podcast juga ada beberapa yang anak gunung juga lah, pendaki juga. Ya mereka juga sama bercerita tentang tata cara naik gunung lah yang tidak boleh dan yang harus disiapkan gitu kan. Memang sekarang kan banyak ya kayak di berita-berita kan kayak kesangkut petir di atas. Nah, itu apa hilang ya kan, betul. banyak diculik makhluk astral. Banyak banget tuh. Banyak banget, betul. Itu juga bisa jadi salah satu faktor penyebab bisa jadi atas terjadinya itu. Betul tadi. Ya kemudian tadi ada sebab, ada akibat. Itu perbuatan baik yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan perbuatan yang baik juga. Perbuatan buruk yang kita lakukan itu pun akan menghasilkan perbuatan buruk juga gitu kepada kita. Ketika kita baik sama seseorang, orang pun pasti akan baik kepada kita.
Ketika kita buruk, jahat sama orang, orang pun pasti enggan untuk berteman dengan kita, untuk bergaul, buat ngopi bareng aja kayaknya nggak mau. Kalau kitanya buruk, nah, makanya semuanya kembalikan kepada diri kita. Ini semua penyebabnya diri kita sendiri. Jadi kayak cerminan aja ya. Cerminan saja, betul. Itu penyebab masalahnya ternyata kalau kita kaji. Gitu. Iya. Jadi enak nih ngobrol begini nih, maksudnya momennya pas. Momennya pas, betul. Kita juga ya turut sedih lah ya. Betul. Di Indonesia ini lagi banyak buat bencana gitu kan. Dan alhamdulillah nih kali ini kan Ustadz Jaki nih, aduh ngasih pencerahan sedikit ya, ilmu yang saja. Ya yang bisa kita ngerti, kita tanemin. Oh selama ini kita juga salah. Betul, betul. Tapi kan setiap manusia memang tempatnya salah. Betul, nah tapi kan itu. enggak membuat kita itu kan ya, masih bisa berubah. Masih bisa berubah, masih bisa berubah. Ya. Betul. Oke, dari setiap kejadian itu kan ada faktor penyebab. Nah, dari Jaki sendiri nih, solusinya kira-kira kayak model tadi tuh, apa anak muda naik gunung, segala macam lah, ngelakuin hal-hal yang dilarang, sama betul. Ketamakan orang-orang ketika lihat hutan lindung bagus-bagus segala macam dengan kerakusan dia. Betul, gitu. betul. Solusinya apa menurut Jaki biar orang-orang tuh sadar gitu apa yang dia lakukan tuh salah? Salah, betul. Jadi gini, di setiap tempat itu ada aturan. Ya, orang yang naik ke gunung itu pasti punya aturan dong. Betul. Ya, itu harus punya aturan tuh. Naik gunung, perlengkapannya ini harus sesuai dengan standar dan syaratnya. Ya. Kan begitu naik ada perintah, ada larangan kan. Perintahnya apa? Perintahnya ikutin peta, jangan keluar jalur. Larangannya apa tadi? Banyak larangan, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ketika seorang pendaki sudah naik, ya sudah punya niat lalu dia melakukan perjalanan naik gunung, kalau dia mengikuti arahan, kalau dia mengikuti aturan ini, pasti dia selamat. Insya Allah selamat. Saya yakin, karena banyak juga teman-teman kita betul tadi yang mendaki, ketika teman kita itu mengikuti aturan, selamat. Selamat. Nah, itu sekup kecilnya. Sekup besarnya apa? Nah, kita ini manusia hidup punya aturan. Ya kan? Nah, kita ini hidup punya aturan. Kalau kita mengikuti aturan pedoman hidup kita, pasti kita selamat. Baik di dunianya maupun di akhiratnya, itu mah jelas. Ya. Jadi solusinya itu adalah ikuti aturan yang sudah ada. Jangan melanggar aturan yang sudah dibuat. Pokoknya setiap ada aturan yang dibuat, pasti ada keselamatan di dalamnya. Tuh, ada orang yang bermain di pinggir laut, ada aturan. Kalau berenang, jangan jauh-jauh, jarak sekian meter, pasti ada. Yang penting ditaatin aja. Ya, yang penting selamat ya. Taati aturan saja. Makanya hidup manusia mah sebenarnya gampang. Apa? Kita ikutin apa yang sudah diperintahkan, kita jauhin apa yang dilarang. Beres hidup manusia mah. Ya. Simpelnya itu. Simpelnya gitu. Makanya sekarang tadi masa bencana yang ada karena masalah yang dibuat-buat. Mau apa lagi sih itu? Yang seharusnya kita tinggal ngikutin aturan yang sudah dibuat loh. Jangan buat aturan-aturan baru lah. Yang haram jadikan halal. Yang buruk dikatakan baik. Bahkan yang baik dikatakan buruk. Nanti merubah aturan. Sama kayak pendaki naik gunung, harusnya jangan begini, dilakuin. Gak apa-apa, cuma begini doang. Cuma. Karena saya suka kesel dengan bahasa cuma gitu. Cuma yang melanggar aturan. Jadi bahasa cuma itu yang dipakai untuk hal-hal yang melanggar aturan. Ternyata dampaknya kan besar. Dampaknya besar banget. Dampaknya besar. Kayak contoh, cuma main judi slot doang, gue yang rugi ini. Cuma. Kan cuma ngomong. Cuma tuh. Gue mau mabuk di kamar ini. Cuma. Gue mah gini cuma berdua doang ini. Ngobokin gue. Cuma. Ngomongnya cuma. Tapi dampak daripada itu kan nanti, ya Allah, besar ke orang sekitar. Ke orang sekitar tuh. Bahkan maaf sebelumnya. Ya, ada salah satu kabar lah. Yang masuk, yang sampai kepada saya. Ternyata di Cianjur itu, selain banyak orang yang banyak pondok pesantren, banyak orang yang ahli ibadah, ternyata yang lebih banyak hancur itu di tempat-tempat yang banyak prostitusi. Tuh, ya kita siapa sih yang nggak paham daerah Puncak? Iya benar.
Coba deh kalau lihat di situ. Nah, ya, ngapain lagi? Ngapain lagi? Ya, Bakar jagung gitu. bakar jagung kita mah bakarnya Ngopi ya kan, ngopi di bandrek. Kalau yang lain nggak tahu dah. Nah, kalau di puncak bakar jagung, di sini bakar rokok. Cuma Bakar sekarang- rokok, biar bener, santai disantai. Ini ada yang kurang nih. Apa tuh? Masa ya saya harus nunggu geledek? Bray, korek Bray. Waduh, kacau nih. Ini nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Ya, jadi kita santai aja. Santai aja. Saya mohon maaf, bukannya nggak pengen, bisa ngerokok. Batuk kita tuh kalau ngerokok. Boleh lah ini. Ini lewat papernya ya. Hmm. Ini kan tentang manusia. Ya. Sekarang punya masalah. Cara mengatasi kegelisahan rezeki gimana sih? Ya. Cara mengatasi kegelisahan yang ada. Nah, Ini pertanyaan dari ya, kru kita nih. betul. Bahkan ya ini tadi ada orang nih yang mendekati tadi maksiat. Ini faktornya awalnya kegelisahan hati. Ya. Kenapa seperti teman saya gara-gara diputusin pacaran udah lama, diputusin dia galau, mabok akhirnya. Oh, oke. Tuh, Berarti karena bisa gara-gara hal yang bisa dibilang sepele lah ya. sepele, gara-gara hal yang sepele, dan ini mungkin banyak terjadi lah. Banyak terjadi gitu sampai akhirnya dia memutuskan gue mau mabok biar tenang kan, pikiran dia biar tenang. Padahal mah dia malah menambah masalah yang nggak akan ada ketenangan di dalamnya gitu. Nah, maka tadi betul gimana caranya mengatasi kegelisahan hati. Sebenarnya kalau kita mengkaji gitu kalam-kalam Allah, sedikit saya kutip lagi. Ya Allah tuh berfirman tuh di Quran, hanya orang-orang yang beriman yang hatinya tenang. Dan hanya orang-orang yang dan hanya dengan berzikir kepada Allah hati seseorang itu bisa tenang. Hanya orang yang beriman hatinya tenang. Dan hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu bisa tenang. Jadi solusinya berzikir. Zikir. Nah, tapi sebelum ke berzikir, kita lihat konteks orang yang beriman. Kalau kita bahas sifat orang yang beriman mungkin terlalu jauh lah ya. Ya. Orang yang beriman ini sedikitnya, orang beriman ini adalah orang yang mau diatur. Iya. Jadi orang yang beriman ini adalah orang yang mau diatur. Orang yang mau diatur Allah. Kata Allah haram ya haram. Kata Allah halal ya halal. Wajib ya wajib. Ini orang yang beriman ini adalah orang yang mau diatur. Gitu. Jadi ketika ada orang yang mau diatur, pasti hatinya tenang. Iya. Karena dia mau diatur. Mau diatur. Ini masalahnya itu kalau orang mau Ya udah masalahnya nih. Nah, masalahnya di situ. Karena keburukan itulah yang bisa membuat hati kita gelisah. Ya. Dari keburukan. Ayo, teman-teman mungkin bisa mengandai-andai keburukan apa yang tidak menimbulkan kegelisahan. Cari satu aja keburukan yang tidak menimbulkan kegelisahan. Ada enggak? Kira-kira Keburukan yang tidak menimbulkan kegelisahan. Apa? Nggak ada sih. Nah, Semuanya pasti akan gelisah Akan setelah gelisah. melakukan itu. nah, orang yang zina sebelum nikah gelisah. Pasti Takut takut. jadi. Tapi kan itu sebenarnya tentang rezeki. Jadi saya tentang ekonomi nih. Iya. Kayak, kok hidup gue gini amat ya. Hmm. Aduh sulit banget nih gue dapet duit keseret buat ini buat itu susah. Akhirnya gelisah itu muncul sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang Maaf, negatif. kayak, wah ada duit siapa tuh ngengkeng. Nah. Kita umbar lah karena Betul, adanya nih. betul. Nah, itu gimana tuh? Ini Apa? kegelisahan karena faktor ekonomi lah ya. Betul. Takut akan rezeki yang Allah kasih nih. Padahal sebenarnya rezeki orang itu udah ditentukan ya. Iya. Udah ditentukan tuh Dari sejak lahir ya. dari sejak bahkan sebelum diciptakan manusia. Oh. Jadi ada di Sidratul Mustawa itu pohon takdir. Ah. Satu daun itu tertulis satu nama. Oke. Dan di bawah nama itu tertulis rezekinya, jodohnya, matinya. Masya Allah. Kita dapat ilmu lagi. nih. Nah, itu ada tuh. Ketika daun itu gugur, habislah masa hidup manusia. Contoh, ada daun namanya udin. Contoh. Nah, daun itu ternyata hari ini jatuh tuh daun. Diambil sama malaikat maut. Dibuka. Oh, si Udin ini mah. Udin bin Udin contohnya. Udah langsung dicari tuh.
Oh dia tuh orangnya, cabut. Kenapa? Masanya udah habis, daunnya udah jatuh. Ya. Jadi sebenarnya takdir itu sudah ditentukan. Kalau kita yakin, nah ini tadi kembali kepada keimanan. Pastinya kembali kepada aturan. Orang yang beriman itu adalah orang yang mau diatur kan itu. Kalau kita yakin, apa yang harus kita khawatirkan? Betul. Contoh begini, kita yakin nih, kita kerja, kita yakin akhir bulan dapat gaji. Ya. Kira-kira kita khawatir nggak? Enggak. Karena kita udah tahu yakin pasti dapat Gaji. kan begitu. Betul. Jadi kita yakin nih, nanti di akhir bulan tanggal sekian kita dapat gaji, ya udah apa yang harus kita khawatirkan? Nah, jadi yang sebab daripada kegelisahan takut karena rezeki itu karena sebenarnya faktornya karena nafsu yang berlebihan yang nggak bisa dikontrol. Karena nafsu tinggi, akhirnya rasa syukur hilang. Rasa syukur hilang, kepercayaan kita kepada Allah hilang. Tuh. Malah yang lebih besar kepercayaan kepada bos. Tadi umpamanya tuh dengan bos, oh kita yakin nih akhir bulan dapat gaji, ya udah kita yakinnya ke bos. Nah, karena bos yang ngegaji kita. Karena bos yang ngegaji kita. Padahal hakikatnya bos itu cuma perantara. Setuju. Ya, bos itu cuma perantara. Hakikatnya mah Allah yang udah ngasih. Allah yang nurunin rezeki kita. Jadi sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, nggak perlu kita khawatirkan. Karena sudah pasti terjadi. Sudah pasti terjadi, sudah pasti ada. Gitu. Tugas kita ngapain? Tugas kita kerja. Ya. Kalau kita mau digaji, kita kerja. Gimana kalau dikerjaan kan begitu ya sama bos ya? Kalau kita mau digajinya, kita kudu kerja. Kerja dulu. Kalau sama bos nih, nggak kelihatan kerjanya, bos juga malas ngebayarnya. Iya. Ya kan begitu. Kalau kita nggak kerja nih, bos malas bayar. Nah sekarang kita nggak ibadah, nuntut rezeki banyak. Ya Allah juga malas ya. Lu siapa? Kalau saya jadi bos, lu mendingan keluar aja lu. Iya, lu aja males. Lu aja malas mau buat kerja. Masa iya gua kasih? Nah, Rugi gue. udah gitu minta bonus lagi. Kerja kagak minta gaji. Tapi ada tuh yang nggak sholat tapi rezeki lancar. Nah, betul. Pertanyaan. Ada yang rajin sholat. Ah, rezekinya lancar saja. Nah, Betul. Itu banyak terjadi juga tuh. nah betul banyak terjadi. Jadi gini, anugerah dari Allah itu terbagi dua. Adanya nikmat, adanya istidraj. Istidraj. Istidraj namanya. Kalau nikmat itu sesuatu yang kita dapati, lalu kita pakai untuk kebaikan. Itu nikmat. Ya, kita dapat gaji, kita dapat duit tuh. Kita pakai buat ibadah, kita pakai buat sedekah. Kebaikan lah ya. Kebaikan. Dan itu akan menimbulkan ketenangan. Itu namanya nikmat. Jadi anugerah dari Allah dipakai untuk kebaikan akan menumbuhkan ketenangan. Ya. Kalau istidraj, anugerah dari Allah, nih pemberian dari Allah, tapi dipakainya kepada jalur yang salah, lalu akan menimbulkan kegelisahan. Contoh tadi, banyak kok orang yang nggak ibadah, orang yang nggak sholat, duitnya lancar-lancar aja. Ya kan begitu. Oh tuh dia tuh bandar judi, duitnya banyak. Kenapa dia kan nggak ibadah, bandar judi, tapi duitnya banyak. Awas, istidraj ini diibaratkan. Nih, saya pakai ibarat, jadi biar gampang dicerna. Betul. Sama Itu manusia. yang dibutuhin. Itu yang dibutuhin. Karena kalau terlalu banyak omong, banyak teori tanpa ada ibarat yang bisa masuk ke akal manusia, omongan belaka. Ya. Saya ibaratkan istidraj itu begini. Ada madu dalam gelas. Nih. Ada semut. Semut itu doyannya apa? Yang manis-manis. Manis. Termasuk salah satunya Madu. madu lah, kita contoh. Ketika madu itu naik ke atas gelas, nih, untuk nyamperin kan kemanisan tadi tuh. Betul. Lalu si semut ini nyemplung, Ya. mendapatkan kenikmatan yang banyak. Ya. Lalu ketika semut ini masuk nyemplung, mau keluar lagi bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Bahkan semut itu mati dengan kemanisan. Ih, masuk. Oh, umpama itu Analoginya sederhana dari sederhana kan masuk, keren. kan begitu. Nah sekarang ada orang banyak duit nih, ya dia poya-poya, dia maksiat, ya dia judi, dia mabok, dia zina, dia melakukan keburukan, sampai akhirnya apa? HIV karena perzinahannya, Betul. mati overdosis karena narkobanya, Betul. mati karena maboknya. Kenapa bisa begitu? Itu tadi dijebak dengan kemanisan, yang semut saja bisa mati dengan kenikmatan. Iya. Manusia banyak yang mati dengan begitu.
Tuh, dan sekalipun nggak mati dalam keadaan tersebut gitu, imbasnya adalah menimbulkan kegelisahan. Banyak orang-orang kaya, dia hartanya banyak, mobilnya mewah, tapi sedikit punya waktu buat keluarga. Ya. Sehingga hubungan di keluarganya nggak harmonis. Betul. Banyak yang selingkuh. Banyak yang selingkuh. Tuh, anak banyak yang kurang ajar sama bapaknya karena tidak pernah diskusi dengan orang tuanya. Nggak ada rasa sayang dikasih. Nah, nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa kasih antara anak dan orang tua. Ya. Masalah muncul di rumah tangga. Betul. Ini kegelisahan, faktor dari istidraj tadi. Ya. Tuh, makanya hati-hati nih. Antara nikmat dengan istidraj beda tipis. Lalu kita ngelihatnya gimana? Berkaca lagi. Hal apapun itu kita kacakan kepada diri sendiri. Jangan kepada orang lain. Tuh. Jangan kita hanya melihat orang itu dapat istidraj itu. Jangan. Kita lihat dulu sendiri nih. Yang terjadi kepada diri kita ini nikmat atau istidraj. Cara taunya gimana? Cara taunya gimana? Kita punya duit. Yang duit yang kita punya ini kira-kira dalam sebulan gaji yang kita punya lebih banyak dipakai buat judi apa buat sedekah? Satu, lebih banyak dipakai buat mabok apa buat sedekah? Dua, dipakai buat zina apa buat sedekah? Dia aja ke situ. Yeah. Kalau seandainya, oh iya ya, gue main aplikasi mulu tiap minggu. Yeah. Contohnya begitu. Contohnya. Banyak yang kesinggung nih. Saya sih bodo amat, tersinggung atau enggak, dipanggil lagi syukur, nggak dipanggil udah. Intinya ini kan buat pembelajaran. Buat pembelajaran. Tahu dengan obrolan ini kan jadi mikir. Betul, betul. Salah selama ini. Betul. Gitu kan? Jadi ketersinggungan itu sebenarnya ketukan hidayah. Awas hati-hati. Ya. Jangan ngira tersinggung nih. Ah, dia mah cuma bisa nyinggung doang kerjaannya. Iya, padahal dia juga sama. Nah, kayak gitu. terus saya dapat omongan kayak begitu tuh, pengalaman saya dakwah gitu ya. Di salah satu tempat lah gitu. Jangan manggil dia lah. Dia mah ceramahnya keras, cuma nyinggung doang kerjaannya. Tuh aneh, padahal ketika hati kita merasa tersinggung, itu ketukan hidayah. Tuh, yang dari situ, oh iya ya benar ya. Oh iya ya, gue salah ya. Tuh. Nih, mungkin saya selalu berkaca kepada diri sendiri gitu. Dan setiap masalah tuh jangan dituduhkan kepada orang lain. Yang hanya sekedar bisa menunjuk. Kalau bisa ke diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri dulu gitu. Ya, ke diri kita sendiri dulu. Oh, bagaimana nih? Gitu. Tapi bukan berarti itu menghalangi kita mengajak teman untuk kebaikan. Ya. Karena mengajak untuk kebaikan itu tidak harus menunggu diri kita baik. Betul, setuju. Nggak harus menunggu diri kita baik. Pelaku maksiat pun berhak untuk mengajak kebaikan. Ya. Pelaku maksiat loh, berhak. Jadi jangan timbul ada perkataan, oh sok soleh. Begitu ada orang lewat, orang baik lewat, atau ke teman kita nih yang tadinya badung bareng, tiba-tiba tobat nih. Tobat. Ya. Waduh, bau surga nih. Ada yang begitu kadang itu. Iya. Konyol banget. Konyol tuh. Kan ya. Ejekan, cuma Ya. masuk ke hati tuh. Nah, kan. Ya Allah ya Rabb. Tuh kadang ada yang begitu gitu. Nah, maka pergunakan nikmat atau anugerah dari Allah yang sudah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Tadi gimana caranya? Ikuti aturan. Taatin ya. Taatin aja. Jangan usah macam-macam lah sholat. Itu apa hidup mah. Waktunya azan, sholat. Ya. Waktunya kerja. Kerja juga nggak usah macam-macam. Kerja yang halal, dapat duit, pulang kasih duit, beres. Jadi yang bikin kita terjebak dengan keburukan, yang bikin kita terjebak dengan bencana itu ya akibat daripada nafsu kita. Nafsu. Tadi orang main judi. Akibat nafsu, apa nafsunya? Kerakusan. Ya. Ketamakan karena pengen harta yang lebih banyak. Padahal coba kalau dari duit yang sedikit kita pakai, dapat semuanya berkah. Besok nggak ada duit, tinggal cari lagi, apa susahnya? Iya. Ngapain harus mikirin, nah makanya nanti aja main judi dulu nih pasti menang. Siapa tahu menang, berharap menang. Berharap menang. Tuh, goblok banget orang kayak gitu. Goblok tuh bahasanya kan. Begitu loh. Banyak. Orang kayak gitu harus dengan bangga. Gobloknya itu kan bikin kaya banyak. Iya. Ya Allah. Benar. Tapi cara pasrah sama Allah itu gimana sih? Ya, Nah, cara pasrah. Kan gini gitu. Ya, cara pasrah sama Allah. Ya sudah, kita ikhtiar, hasil bagaimana Allah. Ya, semua ngelakuinnya tuh gampang. Iya. Makanya kan sering gelisah gitu. Tapi ya harus ngelakuin. Nggak bisa ngelakuin, sering gelisah tapi nggak bisa ngelakuin. Ya, Pasrah ini. cara pasrahnya gimana? Cara pasrahnya nih, coba sholat,
sujud, ini langkah awal. Sujud, di sujud terakhirnya tuh bilang, ya Allah, aku pasrahkan hidupku semuanya hanya untuk Engkau. Pasrahin semuanya. Sehabis sholat, doa, ya Allah, saya minta takdir yang terbaik untuk diri saya. Karena Engkau yang maha tahu takdir yang terbaik. Sesali atas dosa kita. Sesali atas dosa-dosa kita itu. Nah, sehabis itu, apa lagi? Ya sudah, tadi tugas kita ikhtiar, masalah hasil itu bukan hak kita. Ya. Itu hak prerogatif Allah. Bukan. Ini jangan begini. Kita mengangan-angan gitu yang tinggi. Kita melihat, oh dia mau nikmat ya, dia mau ini ya. Akhirnya nanti nggak ada timbul pasrah ke Allah. Begitu Allah kasih yang sedikit, kita kecewa. Karena ngelihat ada orang yang lebih dari kita. Makanya dalam hal dunia sebenarnya, dalam hal dunia nih, pandangan kita tuh jangan selalu ke atas, nggak akan puas. Tapi dalam hal dunia, pandangan kita tuh selalu ke bawah. Biar bersyukur. Nah, biar bersyukur. Ada ibarat lagi nih, biar mudah dicerna lagi. Ya. Ada orang yang kemana-mana bisa naik helikopter pribadi. Ya, dia bersyukur, dia melihat hal dunia itu ke bawah. Oh iya, gue mah enak ya terbang pakai jet pribadi. Dengan orang-orang mau naik pesawat tuh, yang kudu ngantri dulu di bandara, kudu beli tiket, gue mah pribadi tanpa harus bebas, tinggal naik terbang. Ya. Kata orang yang suka naik pesawat, alhamdulillah naik pesawat nggak kejebak macet. Tuh lihat coba orang-orang yang di bawah macet tuh pada pakai mobil. Kata yang naik mobil, tuh alhamdulillah ya, meskipun macet, panas, hujan, panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Tuh saya ngeliat bapak-bapak yang jadi ojol, panas kepanasan, hujan kehujanan. Kata bapak-bapak nih yang naik motor, alhamdulillah masih punya kendaraan. Lihat yang sebelah cuma naik sepeda, pulang-pulang betisnya kram, pulang-pulang kakinya sakit. Ini mah enak tinggal ngegas. Kata yang naik sepeda, alhamdulillah masih bisa goes sepeda, masih bisa naik sepeda. Sebelah cuma jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih sehat, masih bisa jalan kaki. Sebelah stroke, banyak yang sakit nggak bisa kemana-mana. Kata yang sakit, alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelah meninggal, pulang nggak balik-balik. Jadi kalau itu begitu tuh saling ini ya. Iya, jadi kalau pandangan dunianya kita ke bawah gitu. Jadi rasa syukur itu ada, dan daripada rasa syukur itulah menumbuhkan kepasrahan. Ini udah apa yang Allah kasih, ya itu memang yang terbaik buat kita. Itu pasrah tuh. Ini pasrah itu satu didorong dengan niat yang kuat dan dibuktikan dengan perbuatan kita nih. Dibuktikan dengan perbuatan kita nih. Jangan gue mau pasrah. Pasrah doang. Pasrah doang, perbuatannya nggak ada. Iya. Jadi yang disebut pasrah itu juga bukan berarti kita santai. Iya. Salah. Jadi kalau pasrah itu diartikan kita santai, salah. Sama sempat terjadi di zamannya sahabat. Ketika itu ada orang sahabat yang mau sholat, naruh keledai. Nah, begitu selesai sholat, keledainya hilang. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, keledai saya hilang. Keledai kamu taruh mana? Taruh di sini. Kamu ikut enggak? Enggak. Saya pasrah ya Allah. Saya pasrah ya Rasul kepada Allah. Itu namanya bukan pasrah. Kayak begitu mah. Bayangin keledai nggak diikat, hilang ya wajar loh orang nggak diikat. Nggak diikat. Nah, maka yang namanya pasrah itu ada ikhtiar. Ikhtiarnya. Gitu ya, pasrah itu ada ikhtiar. Ketika kita ikhtiar mendapatkan hasil, ya kita jangan kecewa dengan hasil itu. Baru itu namanya pasrah. Gitu. Nah, jadi bisa mendapatkan kepasrahan itu ya tadi didorong dengan niat yang kuat. Tapi setiap kebaikan itu tidak mudah melakukannya. Pasti ada bertentangan dengan hawa nafsu nih. Makanya yang bikin kita gelisah itu adanya benturan antara hawa nafsu dengan rasa syukur dengan hati yang baik. Jadi setiap kita melakukan perbuatan yang baik, hawa nafsu selalu nolak. Berlawanan gitu. Dan daripada rasa tidak bersyukur itu nih, dan daripada rasa tidak bersyukur nanti menumbuhkan rasa kecewa, dari kecewa menumbuhkan keburukan menumbuhkan bencana. Nah, bencana itu adalah bentuk daripada teguran Allah yang Allah berikan kepada semua manusia yang tidak bersyukur.
Gitu. Mantap. Insyaallah. Alhamdulillah nih dapat banyak ilmu nih kita nih malam ini nih. Mudah-mudahan sih untuk waktu-waktu kedepannya Jaki masih bisa main kesini. Insyaallah. Insyaallah. Terakhir nih Jak, untuk semua masalah yang ada di sekitar kita terutama di negeri Indonesia kan, pesan-pesannya dari Jaki sendiri nih mungkin bisa di infoin, bisa di sharing lah supaya negeri kita nih bisa aman. lebih baik, bisa aman lagi, kayak gitu sih. Ya. Pesan terbaik saya, hakikatnya wasilahnya saya, tapi ini pesan terbaik dari Allah. Ya. Bukan dari saya, tapi ini pesan terbaik dari Allah yang Allah sampaikan pada malam hari ini di channel ini melalui saya gitu. Ya. Saya hanya perantara. Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kata Allah, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Tadi iman itu adalah orang yang mau diatur. Takwa itu adalah rasa takut. Orang itu bisa diatur karena takut. Ya, orang itu bisa diatur karena takut. Anak kecil bisa diatur sama orang tuanya masih kecil karena masih punya rasa takut. Ya, jadi pesan terbaiknya adalah nih, sebelum saya lanjut ayatnya ini. Satu, tanamkan di dalam jiwa ini rasa ingin diatur dan hati ini ikhlas ingin diatur kalau kita takut. Anak kecil itu ikhlas mau diatur sama orang tuanya bagaimanapun karena takut sama orang tuanya. Betul. Kita pun bisa ikhlas sama aturan yang sudah Allah buat karena atau kalau kita takut kok Allah. Jadi tumbuhkan rasa ingin diatur, tumbuhkan rasa takut ke Allah. Kalau dua rasa itu sudah ada nih, maka fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan buka keberkahan dari langit dan Allah akan buka keberkahan dari bumi. Air hujan yang turun tidak akan membawa banjir, petirnya tidak akan membawa musibah, buminya tidak akan membawa gempa, tidak akan membawa longsor, tidak akan membawa erupsi, airnya tidak akan membawa tsunami. Kenapa? Karena kita takut. Dan kalau takut pasti ingin diatur. Takut dan ingin diatur. Sekarang nih, kalau sudah tidak ada yang ditakuti, ya, kalau Tuhan pun sudah tidak ditakuti, lalu kita harus mentakuti siapa lagi? Kalau Tuhan saja sudah tidak ditakuti, kita mau nakutin siapa lagi? Gitu. Dengan Tuhan saja tidak ditakuti. Diibaratkan lagi, contoh lagi, anak yang kita bilang bandel lah, yang kita anggap badung. Di setiap keburukan yang dia buat selalu diomelin sama orang tuanya. Dibentak sudah, pakai gantungan sudah, pakai sapu sudah, pakai tangan sudah. Tapi anak itu nggak mau berubah juga. Kira-kira orang tuanya kan pasti kan, marah besar. Bahkan mungkin bisa saja mengusir anaknya dari rumah. Mungkin bisa saja orang tua tersebut mengusir anaknya. Sekarang, nih, Allah dengan teguran melalui ceramah-ceramah sudah. Dengan ajakan melalui teman-teman yang baik sudah. Diangkat lagi tuh, lebih dahsyat lagi. Dengan banjir sering. Dengan tsunami pernah. Longsor sering. Gempa banyak banget. Gunung erupsi semua. Lalu kalau dengan banjir tidak membuat kita tobat, Allah berikan yang lebih besar dengan tsunami tidak membuat kita tobat, dengan longsor tidak membuat kita tobat, dengan gempanya tidak membuat kita takut ke Allah, dengan meletusnya gunung tidak membuat kita takut ke Allah, dengan sambaran petirnya kita nggak takut ke Allah. Lalu harus dengan apa lagi biar kita takut ke Allah? Nah, ini mungkin pesan terbaiknya itu. Ingin diatur dan tumbuhkan rasa takut biar kita ikhlas untuk diatur. Berarti intinya adalah harus beriman dan bertakwa. Betul ya. Oke. Terakhir, jadilah pemuda yang gapleh. Apa tuh? Gaul tapi soleh. Mantap. Boleh gaul tapi soleh. Ya. Nongkrong boleh tapi nggak lupa dengan ibadah. Ya. Gitu. Tuh main gitar boleh tapi nggak lupa dengan ngaji. Gitu. Boleh gaul asal soleh.
Mantap. Oke, aduh, terima kasih banyak nih Ustadz Jaki, banyak-banyak Aduh, ngasih ya Allah. ilmu, banyak-banyak ngajarin kita-kita nih, akhirnya yang tadinya nggak tahu menjadi tahu gitu kan. Insya Allah. Semoga sih obrolan kita malam ini bisa bermanfaat buat orang banyak juga. Betul. Karena kan kebanyakan anak muda sekarang kan melakukan Betul. yang tadi kita bicarain. Betul. Semoga sih bermanfaat lah. Ya, Obrolan kita bermanfaat. malam ini semoga bermanfaat buat Ada orang banyak. perubahan. Ya, dan semoga juga membuat channel ini kedepannya menjadi lebih baik lagi Lebih nih baik untuk lagi. memberikan Nah, hal-hal yang terbaik gitu betul. kan. Betul. Oke dah. Dan gitu saya aja. juga mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang kasar gitu. Atau ada penyampaian ayat yang salah, Ya. ada penyampaian nama nabi dan kaumnya yang salah, ada kata-kata yang sekiranya itu tidak sesuai, ya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena kita semua pun sama. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi Ya. mohon dimaafkan atas segala ketidaksopanan saya, mungkin itu. Dan terima kasih sudah menyaksikan dari apa yang sudah saya sampaikan. Ya, siap. Pokoknya kita minta dukungannya untuk kemajuan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga bisa memberikan hal-hal yang baik lagi dan bermanfaat buat orang banyak. Amin. Gitu aja. Bye. Thank you, Yaki, mantap. Habis senja kok.